Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Fitri Aulia dengan NIM 2504318 dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai penerapan sanksi aset recovery sebagai upaya memiskinkan koruptor berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta potensi pemanfaatan agentic AI dalam mendukung proses pemulihan aset dan melihatnya juga dari sudut pandang etika dan hukum bisnisnya. Korupsi sendiri tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak persaingan usaha, dan menurunkan kepercayaan masyarakat maupun investor. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah mekanisme pemulihan aset yang berlaku saat ini sudah efektif dalam memusnahkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara. Serta penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal dan membutuhkan berbagai perbaikan. Merujuk pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi sendiri didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau entitas hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Indonesia telah bergeser dari yang awalnya berfokus pada hukuman pidana menjadi penggabungan mekanisme pemulihan aset. Pemulihan aset sendiri didefinisikan sebagai rangkaian proses hukum yang mencakup identifikasi aset, penghentian aset sementara, pengambilalian, dan pengembalian aset yang diperoleh secara korup kepada negara. Tujuannya sendiri itu jelas, yaitu untuk menghancurkan finansial koruptor dan memberikan efek jera bagi koruptor yang ada di masa mendatang. Namun demikian, efektivitas sanksi pemulihan aset yang ada saat ini masih terbatas, mulai dari regulasinya, ketidakefisienan penegak hukum, dan resistensi politiknya yang terus melemahkan sistem yang ada. Penelitian ini dilakukan justru untuk mengevaluasi kesenjangan-kesenjangan yang ada tersebut. Penelitian ini mengkaji beberapa regulasi utama terkait pemulihan aset, mulai dari yang pertama KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum mengatur pemulihan aset secara teratur. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor yang melalui pasal 18 mengatur uang pengganti atas perampasan aset. Namun mekanismenya masih bergantung pada keputusan pidana sehingga proses pemulihannya terkadang mengalami keterlambatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang atau UU TPU yang menggunakan pendekatan follow the money untuk melacak aset yang tersebar, termasuk yang dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana menegaskan bahwa kewajiban negara memulihkan kerugian keuangan negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi, yang menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip penting dalam pengelolaan korupsi. Meskipun demikian, Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang berdiri sendiri dan belum mengembangkan Non-Convention Based atau NCB, yaitu penyitaan aset tanpa harus menunggu keputusan pidana. Untuk mengkaji penelitian ini secara konkret, penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 8297 tahun 2025 dalam perkara terdakwa Sutedi Alwan Anis. Dan dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana 10 tahun, denda 500 juta, dan uang pengganti sebesar 750 juta berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Putusan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan kerugian negara, namun terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, penyitaan aset baru dilakukan setelah proses pidana dilakukan, sehingga terdapat risiko dananya telah dialihkan. Yang kedua, pendekatan follow the money yang tidak dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, uang pengganti yang diberikan belum tentu
Kasus ini menunjukkan bahwa pemulihan aset sendiri masih membutuhkan penguatan regulasi dalam pelaksanaannya. Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah potensi penerapan agentic AI sebagai instrumen pendukung pemulihan aset. Berbeda dari generatif AI yang hanya dapat merespon perintah, agentic AI mampu merencanakan tindakan, menggunakan berbagai alat digital, dan juga menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Dalam pemulihan aset, agentic AI memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama, membantu pelacakan aset melalui analisis data dalam jumlah besar sehingga uang kepemilikan dan aliran dana dapat diketahui lebih cepat. Yang kedua, membantu pengelolaan dokumen sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi kasus prioritas menggunakan analisis prinsip risiko. Namun, penggunaan agentic AI juga memiliki tantangan seperti akuntabilitas, transparansi, dan kesalahan identifikasi aset. Oleh karena itu, agentic AI harus digunakan sebagai alat bantu yang tetap berada di bawah pengawasan manusia. Di luar aspek hukum, penelitian ini juga menempatkan pemulihan aset dalam perspektif etika bisnis. Korupsi sendiri bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi dasar dalam tata kelola yang baik. Ketika penggunaan aset tidak berjalan optimal, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh dunia usaha. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan investor, menciptakan persaingan yang tidak sehat, dan menumbuhkan moral hazard, yaitu anggapan bahwa keuntungan korupsi lebih besar daripada risikonya. Dari perspektif hukum, berbagai regulasi nasional seperti UNCAC menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak boleh menikmati hasil kejahatannya. Oleh karena itu, pemulihan aset tidak hanya tentang memulihkan kekayaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem ekonomi dan bisnis Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemulihan aset di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, membentuk undang-undang perampasan aset yang mengakomodasi mekanisme non-conventional base atau NCB. Yang kedua, menggunakan teknologi seperti agentic AI untuk mendukung pelacakan aset dan pengelolaan bukti. Lalu yang ketiga, memperkuat koordinasi atas lembaga hukum dan bekerja sama internasional. Dengan langkah tersebut diharapkan korupsi tidak lagi memberikan keuntungan bagi pelakunya dan kerugian negara dapat dikurangi secara maksimal, dan integritas sistem hukum dan dalam dunia usaha juga dapat menjadi semakin kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.